Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali dari mata kuliah kita. Ya tentunya mata kuliah yang memberikan kesempatan kalian untuk mengenal lebih jauh tentang bimbingan dan konseling. Selamat telah menempuh PKKMB. Ya, mudah-mudahan melalui PKKMB kalian lebih mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk jadi mahasiswa. Kalian betul-betul sekarang utuh telah melaksanakan yang dinamakan pengenalan, ya, ataupun sering dikenal orientasi, atau bahkan dulunya sering kita kenal dengan ospek. Ya, ketika sudah di ospek, sudah dilakukan orientasi, berarti teman-teman sudah betul-betul sempurna jadi mahasiswa. Tidak ragu lagi, tidak canggung lagi, ya tentunya tidak minder lagi, bahwa tingkatkan kepercayaan dirinya sebagai mahasiswa. Efeknya adalah, ya tentunya kalian harus betul-betul maksimal lagi terkait dengan proses perkuliahan, proses pembelajaran, meskipun ya sampai saat ini kita masih dalam perkuliahan daring, perkuliahan online yang semata-mata tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi makna dalam pertemuan kita. Kalian betul-betul semaksimal mungkin betul-betul memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin, ya, sehingga tidak mengurangi kompetensi kalian sebagai mahasiswa. Sebenarnya Bapak berharap teman-teman sebelum Bapak share video ini kalian sudah membaca melalui buku yang telah teman-teman beli, ya, yang telah teman-teman pesan ke Bapak. Cuman ya sampai saat ini masih banyak beberapa teman-teman yang belum konfirmasi kapan bukunya diambil. Di antara beberapa itu masih ada. Ya, maksud Bapak, kalau seandainya memang keterbatasan biaya untuk saat ini, silahkan diambil dulu. Ya, nanti bisa melakukan proses cicilan, bisa bisa bulan depan gitu kan, sehingga target-target makna-makna perkuliahan yang Bapak harapkan khususnya di mata kuliah ini betul-betul tercapai. Kalian bisa mempelajari lebih dulu ya secara garis dalam terkait dengan pembahasan dalam subpokok bahasan di buku tersebut, ya, sehingga kalau lebih dalam kalian untuk kaitan-kaitannya yang lain bisa kalian update di referensi di Google gitu kan. Paling tidak itu sebagai inti dari sub pokok bahasan yang perlu kalian pahami. Karena berdasarkan pemesanan di awal itu sudah cukup lumayan, hampir semua memesan. Namun sampai saat ini masih Bapak tunggu konfirmasinya. Ya, mau sekiranya teman-teman konfirmasi, ya, sehingga bisa didistribusikan terlebih dahulu ataupun langsung ambil ke ruangan Bapak, tinggal konfirmasi saja gitu kalau seandainya memang keberatan terkait dengan pembayaran. Apalagi ya waktu kita udah berapa bulan kemarin, kalau seandainya dicicil ya kalian sudah betul-betul memiliki, ya, karena referensi ataupun alat khusus kita sebagai mahasiswa itu teman-teman harus pahami skala prioritas, mana yang lebih penting untuk dikeluarkan, mana yang lebih penting untuk didahului terkait dengan peningkatan kompetensi. Terlebih itu ya kalian bisa mencari beberapa referensi, karena tidak hanya di situ, banyak lagi gitu, tapi sedangkan referensi wajibnya saja kita belum punya gitu. Jadi tidak mengurangi hikmatnya, ya silakan nanti konfirmasi ke saya untuk terkait dengan buku tersebut. Hari ini saya akan menjelaskan tentang orientasi bimbingan dan konseling. Ya, jadi orientasi bimbingan dan konseling itu maksudnya terkait dengan apa sih yang perlu menjadi fokus bimbingan dan konseling. Ya, meskipun teman-teman sudah
mengenal guru BK, sudah mengenal itu bimbingan dan konseling, seperti beberapa pokok bahasan yang telah saya upload melalui video ataupun melalui share materi, ya sekiranya memberikan pemahaman bahwa ada orientasi bimbingan dan konseling. Apa sih orientasi itu? Ya terkait dengan orientasi tentunya tidak lepas dari tujuan. Karena pelayanan bimbingan dan konseling itu pasti memiliki tujuan yang dijabarkan dalam orientasi berikut ini. Apa sih orientasi dalam bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah orientasi perorangan. Ya, orientasi perorangan maksudnya di sini ya menitik beratkan pada siswa secara individual. Meskipun eh, pelayanan bimbingan dan konseling itu dalam bentuk klasikal, semua siswa mengikuti, berikan informasi, tapi fokusnya pada keberhasilan dan peningkatan kompetensi secara individual. Ya. Jadi meskipun pelayanannya secara klasikal, semuanya diberikan pemahaman, diberikan informasi, tapi titik fokus yang diharapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling itu secara individu. Kan biasanya dalam bimbingan konseling itu ada dalam bentuk kelompok, dalam bentuk klasikal, dalam bentuk pertemuan umum, tapi fokusnya adalah menitik beratkan pada siswa secara individu. Nah, jadi fokusnya pada perorangan gitu. Hmm. Itu yang pertama. Jadi setelah perorangan, orientasi dalam bimbingan dan konseling itu ada orientasi perkembangan. Jadi fokusnya selain individu juga pada proses perkembangan. Apa yang mengalami hambatan-hambatan proses perkembangan itu menjadi fokus dari orientasi perkembangan dalam bimbingan dan konseling. Jadi fokusnya pada perkembangan seseorang. Perkembangan kan dari, kalau dilihat dari psikologi perkembangan itu dari periode pranatal, maksudnya periode seseorang yang masih dalam masa kandungan, itu periode pranatal, lahirlah menjadi seorang anak bayi, kanak-kanak, ya remaja, ya remaja akhir, remaja awal, remaja akhir, sampai dewasa awal, dewasa akhir, usia madya ataupun dewasa, bahkan yang usia lanjut. Fokusnya pada perkembangan. Ya, perkembangan ini teman-teman meski harus dipahami bahwa dalam proses perkembangan itu ada namanya tugas-tugas perkembangan. Nah, ketidakmampuan seseorang dalam menjalani tugas perkembangan itu berarti dia mengalami hambatan proses perkembangan. Misalnya seorang anak yang seyogyanya dia usianya sudah bisa merangkak, yang seyogyanya dia sudah berdiri, dia sudah mulai berjalan, tapi dengan keterbatasan, dengan hambatan, ya dia mengalami tidak bisa menjalani tugas-tugas perkembangan tersebut, ya sehingga perlu ya diberikan bantuan, baik bantuan dari segi fisik ataupun psikologis. Demikian halnya misalnya di usia remaja. Usia remaja itu ada tugas perkembangannya, mampu menerima keadaan dirinya, mampu mengenali peran seksualnya, tertarik terhadap lawan jenis. Nah, itu merupakan salah satu tugas-tugas perkembangan. Coba kalau seandainya ada remaja yang tidak tertarik dengan lawan jenis, malah suka sesama jenis. Nah, itu justru mengalami hambatan dalam proses perkembangan. Ada ya, ada nggak seperti ini ya? Tentunya ada. Nah, jadi fokus perkembangan itu sangat luas. Ya, jadi menitik beratkan pada orientasi perkembangan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Secara individu tadi, orientasinya juga orientasi perkembangan. Ya, perkembangan itu dikatakan normal, optimal apabila dia mampu menjalani proses perkembangan dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi bagaimana dia memposisikan dia sebagai balita, dia sebagai anak-anak, ya semuanya itu pasti ya
melalui proses perkembangan seperti yang sudah menjadi tanggung jawabnya gitu. Orientasi perkembangan, ya pentingnya perkembangan dalam yang terjadi saat ini dan yang terjadi pada diri individu di masa yang akan datang. Maksudnya tadi ya ketika dia seorang anak, ya remaja, ya sampailah ke usia lanjut, ya terkait dengan proses perkembangannya. Yang selanjutnya orientasi permasalahan. Jadi secara individu, secara perorangan, selanjutnya ada ya orientasi perkembangan dan ada namanya orientasi permasalahan. Jadi fokusnya pada permasalahan individu. Nah, permasalahan bukan merupakan sesuatu yang menjadi harapan setiap orang. Ya, memang masalah itu bukan keinginan seseorang, bukan tujuan seseorang, bukan harapan bagi seseorang. Akan tetapi ya semaksimal mungkin para pelaku bimbingan ya sudah dapat memprediksi permasalahan yang akan terjadi pada peserta didiknya. Meskipun ibaratnya belum diharapkan, tapi paling tidak kita sebagai seorang guru yang tugasnya membimbing, yang tugasnya mendidik, juga ya perlu insting, perlu pemikiran bagaimana kita sudah bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada peserta didik kita gitu. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada peserta didik kita, baik dari segi permasalahan ataupun tidak. Ya, tentunya ini sudah bisa pelajari, sudah bisa kita pahami. Seperti contoh misalnya saat ini permasalahan-permasalahan terkait dengan gadget, kecanduan gadget, game online. Ya, itu seharusnya sudah kita prediksi bahwa kemungkinan ke depan akan terjadi kecanduan gadget, terjadi kecanduan game online, ya, merendahnya motivasi belajar diakibatkan penggunaan game tersebut. Saya mohon maaf ya agak sedikit kurang sehat dan masih agak sedikit batuk-batuk. Nah, terkait dengan kondisi ini mudah-mudahan mohon doa teman-teman agar ya kembali pulih ya, tapi masih bisa melaksanakan ya tentunya tugas dan tanggung jawab saya untuk memberikan materi ini kepada kalian. Dalam konteks ini tadi ya orientasi permasalahan, kita sudah bisa memprediksi. Anda sebagai guru sudah bisa memprediksi kemungkinan akan terjadi ya permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh peserta didik kita. Misalnya terkait dengan membuat status ya di media sosial yang saling menyindir, saling mengumpet, saling memberikan statement yang menyebabkan iri, dengki dan sebagainya. Ini bisa kita berikan pemahaman kepada mereka bahwa membuat status di media sosial itu harus yang baik-baik, nge-share itu yang baik-baik, bukan yang provokatif, ya, saling menyinggung temannya ataupun bahkan aib-aib pribadi jangan disampaikan. Nanti akan menambah problem, ya memperdalam problem. Kalau seandainya terjadi sesuatu misal perasaannya pribadinya jangan diungkap di media sosial. Nanti ada netizen yang pro ataupun yang kontra, ya justru semua itu akan memperkeruh masalah. Ya share itu yang positif, share itu yang baik-baik ya sehingga menjadi pemahaman ya bagi kita semua ya untuk memprediksi ini gitu. Kalau seandainya tidak diberikan pemahaman kepada anak didik kita mungkin ini akan terjadi. Nah, oleh itu kalau dalam bimbingan dan konseling itu ada namanya fungsi pencegahan. Ya, orientasi permasalahan di sini kan agar ya kita tidak hanya fokus pada permasalahan, tapi juga memprediksi yang kemungkinan akan terjadi masalah pada peserta didik. Nah, makanya jangan terjadi. Ini akan terjadi. Kalau seandainya terjadi kan nanti bisa panjang, ya berbuntut panjang, bisa terjadi
pertikaian antara individu ke individu, bahkan sampai antar kelompok, antar kelas, antar angkatan. Mungkin ya karena bersinggungan dengan status di media sosial. Ini bahaya. Sering terjadi kan yang kemarin-kemarin ya gara-gara status sosial ya jadi viral, jadi timbul pertikaian, perselisihan. Ini yang bahaya. Demikian halnya hal-hal yang lain. Ya misalnya terkait dengan kasus bully, uh, yang bully saling mengejek, mengolok, yang mungkin hal-hal yang tidak bermanfaat justru akan menimbulkan permasalahan. Jangan lakukan itu. Saatnya lah kita melakukan ibaratnya sesuatu yang bermanfaat, saling menebar ya kebaikan, bukan saling mencari kesalahan, saling merangkul, bukan saling memukul. Ya, jadi saatnya lah kita untuk menjadi leader yang terbaik, leader yang bisa menjadi contoh bagi teman kita, bagi saudara kita, ya untuk saling bersinergi dalam mengisi kehidupan-kehidupan yang untuk betul-betul rumit. Ya, kehidupan ini rumit, jangan ditambah rumit dengan sikap dan karakter kita. Ya, cukuplah ibarat itu permasalahan dan problem itu merupakan ujian, cobaan dari Tuhan. Jangan kita buat cobaan-cobaan baru di dalam diri kita. Ya. Baik, ada berapa kemungkinan masalah yang akan terjadi pada peserta didik? Ya. Jadi kemungkinan eh, masalah-masalah tersebut yang dapat kita prediksi, misalnya terkait dengan perkembangan jasmani dan kesehatan. Nah, ini kan memang datangnya ya tanpa kita sadari, tanpa kita harapkan, ini pasti akan terjadi. Kapanpun dan dimanapun kita bisa sakit, dalam keadaan apapun kita bisa kurang sehat. Nah ini salah satu ujian, salah satu cobaan yang diberikan tanpa kita harapkan. Ini perkembangan jasmani. Ya, tergitu juga dengan keuangan, ya kita ekonomi saat ini, ekonomi keluarga, ekonomi yang juga mempengaruhi tatanan kehidupan kita. Bisa jadi bisnisnya saat ini, bisnis keluarganya dengan situasi pandemi ini mengalami defisit, mengalami problem ya. Dengan situasi ini kita lihat banyak keluarga kita, saudara kita yang di PHK, yang tidak bisa mengembangkan usahanya dengan keadaan seperti ini. Nah, tentunya ini juga menjadi problem, yang juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kita. Ya, memang tanpa dipungkiri ini sering terjadi, dan ini juga mempengaruhi proses kehidupan. Ya, kalau seandainya memang ya masalah ekonomi ini adalah masalah yang sangat ribet dan ruwet gitu. Semua tergantung dengan ini gitu. Tapi jangan khawatir ya, tentunya semua problem itu pasti ada solusinya. Bahkan ya ini kan sering ada uang abang sayang, tak ada uang abang tendang gitu. Ini ternyata memang memang betul-betul real yang nyata. Dan teman-teman mahasiswi ya, khususnya mahasiswi, jangan jago ya sekarang ini, jangan lagi mau diiming-imingin, mau dibohongin cowok. Tenang sayang, kita sama-sama merintis, sama-sama ya, kalau sama-sama merintis ya udah sama-sama dulu, berjuang dulu. Kalau udah oke dua-duanya baru bersatu gitu. Jangan sama-sama ya biar makan seadanya, enggak. Ya, itu ibaratnya kalimat kalimat apa ya? eh Zaman dulu lah. Ya gitu, ibaratnya katanya tai kambing jadi terasa coklat kalau udah berdua itu. Ya nggak makan pun nggak apa-apa, itu jangan. Ya jangan terlalu terbawa kepada perasaan ya, sehingga kita tidak real. Nah, bagi teman-teman mahasiswi, jadilah cewek yang matre gitu ya, yang pengen ya pasangannya kaya, soleh, baik, tampan. Nah itu cita-citanya harus ditanamkan. Begitu juga dengan si cowok, carilah ya pasangan yang soleha, yang cantik, baik,
menerima apa adanya gitu. Tapi ndak ada yang nerima apa adanya, pasti menerima ada apanya gitu. Karena ini zaman-zaman teknologi, ya zaman now, perkembangan ya kalau ya komunikasi aja butuh kota, kota itu perlu biaya kan. Jadi tidak ada pakai perasaan. Coba ke counter, "Bang, boleh nggak beli kota? Berapa 1 giga? Boleh nggak dibayar dengan perasaan?" Mana? Kalau cewek pasti diterima. Kalau cantik, ya, enggak. Saya bukan nyindir cantik atau jelek. Cantik itu relatif. Jelek itu nasib. Baik. Jadi itu ya, problem. Ini juga saya sampaikan intermezzo jatuh cinta itu pakai perasaan, memeliharanya pakai penghasilan. Ini khusus para cowok-cowok nih. Nah, jadi jangan sembarangan. Cowok sejati itu tidak sembarangan mengungkapkan cinta, tapi dia membangun cintanya. Ya, dia bangun cintanya, dia betul-betul serius. Ya, dia tidak mudah mengungkapkan cinta, tapi dia mempersiapkan diri untuk membangun cinta dan berbicara langsung kepada orang tuamu. Dia siap membangun rumah tangga ya, yang dibina. Itu komitmen. Ya, jadi jangan sembarangan karena teman-teman Anda masih baru, Anda baru semester 2, Bapak tidak melarang ya bahwa menikah itu ibadah, tapi kita harus realistis teman-teman. Anda harus realistis dulu, berjuang dulu untuk diri Anda, untuk orang tua Anda yang betul-betul menitipkan kepada Anda untuk lebih ya, untuk lebih betul-betul maksimal ya, betul-betul ya mempersiapkan diri semaksimal mungkin gitu. Karena banyak cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang perlu kalian hadapi dalam dunia. Hidup sendiri saja yang butuh dorongan asupan orang tua saja berat, apalagi ya, Anda sudah punya tanggung jawab. Ya kejar dulu cita-citanya, mimpinya, ya jodoh akan datang sendirinya ketika kualitas dan ya kualitas diri Anda, kualitas hidup Anda lebih baik dari saat ini gitu. Terus selanjutnya ya terkait dengan ya problem ya kegiatan-kegiatan sosial masyarakat ya yang perlu dipahami, yang perlu menjadi ya problem juga kurangnya antusias kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial ya di mana satgangnya saling gotong royong, kerja bakti, di antaranya masih saja ya dengan rapatnya pintu kos, rapatnya pintu kontrakan, sengaja nggak keluar, ngurung diri 1 hari, tahan nggak makan gitu kan kalau lihat orang-orang yang lagi kerja bakti di luar. Ya ini ya problem. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Kita bagaimana mengupayakan ya harus bisa bergaul di masyarakat, harus bergaul dengan ya lingkungan-lingkungan yang tentunya dapat meningkatkan mengantarkan kita untuk bersosialisasi, berinteraksi dan menyatu di masyarakat dimanapun kita berada. Ya terus terkadang memang problem kita adalah kurangnya rekreasi. Kurang reaksi sebenarnya rekreasi itu nggak perlu mahal, nggak harus keluar negeri, nggak harus shopping mewah-mewahan, belanja-belanjaan. Rekreasi itu ya cukup ya jogging track di bundaran, di Gulis, jogging di kampus ya, karena bahagia itu milik kita. Bahagia itu hak kita. Kitalah bagaimana berupaya membuat bahagia. Alternatif pilihan bahagia itu banyak sekali teman-teman. Nah, jadi alternatif pilihan bahagia itu banyak sekali. Jangan jalimi, jangan menuhankan diri kita. Oh, ternyata bahagia itu saya harus ke luar negeri, saya harus keliling Indonesia, saya harus beli ini, saya harus punya itu. Itu menjalimi diri kita, menuhankan diri kita. Sementara banyak pilihan-pilihan yang lain yang seperti halnya misalnya ya koordinasi sama teman, modalnya 5.000 perak ya, modalnya 6.000, 1.000-nya untuk parkir, 5.000 untuk ngopi, saling komunikasi, berbicara hal-hal yang bermanfaat, berbicara hal yang positif ya, yang membangun diri, buka jaringan networknya,
untuk bagaimana persiapan diri di masa depan. Nah, jadi terus jogging track, nyantai, rekreasi, ya cari-cari yang gratis, olahraga yang gratis, ngumpul bareng sore di kampus, ikuti olahraga. Yang masih di kampung silahkan manfaatkan situasi ya di kampung halamannya, sehingga jangan terjebak pada hal-hal ya kemewahan, terjebak pada iri dengki sesama teman. Oh, teman itu udah punya motor baru, saya masih aja motor lama, padahal sama-sama saja bisa jalan. Nanti yang motor baru juga bisa jadi buruk, ya jadi jelek, karena ya dengan proses perkembangan. Saya itu punya motor tahun 2005 ya sebeli. Ya sekarang ya saya ikut perkembangan, ketika zamannya stiker saya kasih stiker, ya kalau ada kelebihan saya cat. Ya alhamdulillah, ya karena kita rasa cinta kita terhadap motor tersebut sampai sekarang saya gunakan. Ya saya nggak ganti-ganti motor dari 2005 sampai 2020, udah 15 tahun motornya ke saya. Itu kalau seandainya kita betul-betul enggak, itu udah jadi barang ronsokan gitu. Saya nggak peduli mau ada motor terbaru kah, ada apakah, dia nggak peduli saya. Itu karena itu tadi, bagaimana kita membahagiakan diri kita. Ya kalau pengen yang yang baru biar nggak bosan, dicat, dikasih stiker. Ya semua itu ya bagaimana kita merekreasikan diri kita, teman-teman. Terus hubungan muda-mudi ya saat ini. Jadi ini HPP, hubungan muda-mudi, pacaran dan perkawinan ini sering terjadi. Ya bagaimana komunikasi antara teman-teman ya juga menjadi menjadi problem kalau seandainya memang tidak terjadi komunikasi yang baik. Ya hubungan sama teman ya, ini harus dijaga ya untuk menghasilkan interaksi sosial yang baik, hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik, interaksi sosial yang positif akan mengantarkan kepada prestasi ya, karena bergaul itu tanpa hambatan. Coba di antara teman-teman ada yang miskomunikasi, sama-sama masuk di kelas ada rasa nggak iri, dengki sesama teman, komunikasinya nggak jalan, terasa nggak enak, ngomong aja terasa berat. Nah, mau melakukan sesuatu terasa berat gitu. Ya sehingga prestasi akan terhambat, prestasi akan tersendat oleh ini semua. Oleh karena itu, ya tentunya bagaimana menjaga hubungan ini dengan baik. Sehingga tidak terjadi problem miskomunikasi. Nah, ini ini yang sering terjadi nih. Baru-baru semester 1 udah pacaran. Malu, malu sama siapa? Sama Tuhan lo, malu sama orang tua lo, malu sama teman-teman lo, malu sama keluarga-keluarga lo yang sudah memberikan support, yang sudah mengeluarkan biaya kuliahan mahal. Baru semester 1 udah nongkrong, pacaran. Nah, jadi ini problem-problem bahkan yang terjadi di anak-anak didik kita, anak SD itu udah mulai, teman-teman. Coba Anda perhatikan kadang-kadang di tempat-tempat tertentu. Saya pernah ya melihat betul dengan mata ya kacamata saya sendiri, dengan mata saya langsung, bahwa ini terjadi. Anak-anak SD itu udah mulai pacaran, udah mulai sampai jam ya subuhan, ya ngumpul. Iya, ini kalau kadang-kadang nggak jelas lagi nih mana cowoknya, mana ceweknya gitu. Ujung-ujungnya kayak giliran gitu, main tukar-tukar, astagfirullahaladzim. Ini terjadi, teman-teman. Anda sebagai guru pembimbing, Anda sebagai guru, calon guru, tentunya ya bagaimana memberikan pemahaman ini kepada peserta. Ini problem. Ya, problem-problem permasalahan yang ya jelas pasti mungkin akan terjadi. Teman-teman, pacaran yang terlalu dekat itu akan mengakibatkan hal-hal yang fatal. Ya, bisa jadi melakukan hubungan yang tidak diinginkan. Ketika hubungan terjadi, coba kita lihat baru-baru ini bayi yang dibuang di salah satu di daerah pakai kantong plastik dan sebagainya. Terus ya jangankan gitu,
Ketika Anda sudah menjalin hubungan, pacaran, Anda akan dikengkang pada salah satu komitmen. Ya, ketika kuliah sudah menjalin hubungan, ya ketika Anda sudah membuat komitmen, kemana-mana harus ikut, ya kemana-mana harus izin, kemana-mana harus ya harus izin pacarnya dulu gitu. Ini yang jadi problem. Nah, ini sudah ajan, ya saya percepat pertemuan kita. Nah, ini ya juga terjadi. Nah, hubungan sosial kejiwaan, nah, ternyata ini depresi dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat ini gitu. Keadaan pribadi kejiwaan ya juga ya menjadi problem masuk ke sini. Nah, ini moral dan agama. Ini kadang-kadang moral, teman-teman, kita lihat kepada anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, bahkan kita gitu. Ya, apakah masih memiliki moral yang baik, ya, moral yang terpuji, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, berkomunikasi dengan orang yang kita anggap lebih tua, ya, ataupun berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman. Ya, ini moral. Nah, begitu juga dengan permasalahan problem-problem agama yang sering dijadikan isu untuk memperpecah belah persatuan kita gitu. Terus keadaan rumah tangga dan keluarga juga mempengaruhi, teman-teman. Bagaimana keluarganya, keadaan ayah, ibunya, ya juga mempengaruhi psikologis, atau juga biasa diprediksi akan terjadi permasalahan-permasalahan dari peserta didik. Nah, masa depan pendidikan dan pekerjaan ini MPP ya persiapan orientasi karir yang akan dihadapi peserta didik kita. Dia mau dijadi apa, ini prediksi karir yang pasti harus kita persiapkan. Penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah sekarang ini ya tidak menutup kemungkinan banyak kita lihat dengan perkuliahan daring, ya, tidak sedikit orang tua kita mengalami problem dalam mendidik, memberikan proses pembelajaran, proses didikan kepada anak-anaknya. Ini kurikulum sekolah dan prosedur pengajaran, ya penyesuaian kurikulum yang terus berubah, prosedur pengajaran, ya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari problem-problem yang akan dihadapi para siswa. Nah, tadi itu merupakan orientasi permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan. Terus selanjutnya di sini sedikit lagi itu orientasi lingkungan. Kebutuhan lingkungan menjadi salah satu dasar dalam tujuan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkan lingkungan kepada anak didik itu menjadi orientasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kebutuhan lingkungan dapat berupa apa yang diinginkan keluarga, apa yang diinginkan sekolah, bahkan apa yang diinginkan masyarakat kepada peserta didik yang akan kita didik gitu. Anak-anak didik kita. Jadi orientasi bimbingan dan konseling itu sangat luas. Tadi orientasi perorangan, orientasi perkembangan, orientasi permasalahan, dan juga memperhatikan orientasi lingkungan. Apa yang diinginkan lingkungan keluarga. Keluarga itu pengen anaknya seperti apa. Nah, pengen anaknya bagaimana. Nah, begitu juga sekolah, sesuai dengan visi dan tujuan sekolah, sesuai dengan kurikulum sekolah, pengen anaknya itu seperti apa. Ini menjadi orientasi juga, orientasi pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, orientasi apa yang diinginkan masyarakat terhadap peserta didik gitu. Ini terkait dengan kebutuhan persiapan karir, kebutuhan sosialisasi masyarakat, dan problem-problem yang ada di masyarakat. Mungkin sekian dari pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat bagi teman-teman. Silakan dalami lagi terkait dengan bimbingan dan konseling. Kalau ada apa-apa silakan konfirmasi langsung ke Bapak. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.